Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang akan Anda lakukan ketika tubuh Anda sakit? Saya yakin Anda akan pergi ke dokter untuk berobat. Namun bagaimana jika jiwa Anda yang sakit? Atau ketika Anda berdosa, apa yang akan Anda lakukan? Terhadap penyakit jiwa, ada orang tidak merasa takut. Mereka tenang-tenang saja dan membiarkannya tetap bercokol dan menggerogoti jiwa. Banyak orang menganggap bahwa dosa itu bukan penyakit. Padahal kalau hal tersebut dibiarkan, maka akan membawa orang kepada keadaan yang buruk, bahkan mengakibatkan maut. Lalu, sebaiknya kita berbuat apa ketika jiwa kita sedang sakit? Yang harus kita lakukan adalah bertobat. Bertobat berarti berbalik kepada Allah. Berbalik dari kehidupan lama menuju kehidupan baru. Dan tanda bahwa seorang bertobat adalah datang kepada Tuhan dan mengaku dosanya di hadapan seorang imam. Seorang peniten atau orang yang mengaku dosa harus melakukan 3 hal. Yang pertama adalah menyesali dengan sempurna atas dosa-dosa. Yang kedua, melakukan pengakuan dosa. Dan yang ketiga adalah melakukan perbuatan silih. Kita akan melihat hal tersebut satu persatu. Mengenai penyesalan, ada 2 jenis penyesalan. Yang pertama, sesal sempurna. Bila orang bertobat karena digerakkan oleh cinta Tuhan dan sungguh ingin mencintai Tuhan dengan meninggalkan dosa-dosanya dan niat untuk tidak berbuat dosa lagi. Yang kedua, sesal tidak sempurna, yaitu bila orang bertobat karena digerakkan oleh rasa takut akan neraka dan karena takut hukuman dosa. Dalam sakramen tobat, sesal yang diminta adalah sesal sempurna. Yang kedua, mengenai pengakuan dosa. Sebelum melakukan pengakuan dosa di hadapan imam, sebaiknya peniten melakukan pemeriksaan batin. Dalam pemeriksaan batin inilah seseorang diajak untuk merefleksikan hidupnya dan dengan sungguh-sungguh menyesal secara sempurna. Tata cara pengakuan dapat diilustrasikan dalam dialog antara peniten dan imam sebagai berikut. Peniten memasuki kamar pengakuan dan berkata, "Romo, berkatilah saya agar dapat mengaku dosa dengan sungguh-sungguh." Lalu Romo akan membuat tanda berkat. Pada saat Romo membuat tanda berkat ini, seorang peniten membuat tanda salib sambil mengucapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lalu peniten akan melanjutkan dengan kalimat sebagai berikut. "Romo, sudah sekian lama saya tidak mengaku dosa." Baik, jika disebutkan mungkin sudah setahun atau mungkin sudah 5 tahun atau berapa lama disebutkan. Lalu peniten akan menyebutkan dosa-dosanya. Dosa-dosa saya adalah, sebutkan. Jangan ada yang ditutupi. Terbukalah.
Jangan takut untuk mengatakan hal yang Anda rasa sebagai dosa. Lalu setelah mengakui dosa-dosanya, seorang peniten akan mengakhirinya dengan kata-kata berikut. Romo, saya sangat menyesal telah melakukan dosa-dosa itu. Saya mohon pengampunan dan penitensi yang berguna untuk saya. Lalu setelahnya Romo akan mungkin akan melakukan dialog dengan seorang peniten dan mungkin juga memberi nasihat dan penguatan. Romo juga akan memberikan penitensi atau denda dosa yang harus Anda lakukan. Pada saat itu, sikap Anda adalah mendengarkan dan mengingat apa yang dikatakan oleh Romo. Lalu biasanya Romo akan meminta Anda untuk berdoa tobat. Dan pada saat ini seorang peniten akan langsung berdoa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, karena telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Setelah doa tobat ini, seorang Romo, Bapa pengakuan, akan berkata, saya mengampuni dosa-dosa saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada saat Romo membuat tanda berkat seperti ini, kita peniten membuat tanda salib sambil mengucapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hal ketiga yang harus dilakukan oleh seorang peniten adalah melakukan perbuatan silih. Apa yang dimaksud dengan perbuatan silih? Bahwa orang atau seorang peniten harus melakukan penitensi atau silih atas dosa-dosanya. Silih bisa berarti denda dosa dan biasanya berupa doa, derma, ataupun puasa. Tetapi itu saja tidak cukup. Maka ketika orang melakukan perbuatan silih, orang harus melengkapinya dengan memperbaiki kesalahan-kesalahannya, mengganti rugi, memperbaiki nama baik orang yang telah difitnah, dan meminta maaf. Itulah yang harus dilakukan orang ketika ia melakukan silih. Lalu apa sebenarnya buah dari sakramen tobat? Buah sakramen tobat adalah pengampunan atas dosa-dosa kita, atas penyakit jiwa yang ada dalam diri kita, sehingga orang akan memiliki kedamaian, ketenangan hati, penghiburan rohani, bertambahnya kekuatan rohani untuk berjuang dalam kehidupan seorang Kristen. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Semoga Tuhan memberi kita kedamaian.